sama, itu sekitar tahun 70-an juga. Ada gerakan self-employed development association atau sewa gitu ya, yang sukses di India. Nah, kalau mereka saja bisa gitu ya, berarti saya juga harus bisa, berarti IPB juga harus bisa, berarti ibu-ibu di Indonesia ini juga harus berdaya. Dan apakah kisah itu juga hanya terjadi di luar negeri? Enggak, sebetulnya banyak juga kisah-kisah yang saya baca yang terjadi di Indonesia yang juga ikut menginspirasi saya. Contohnya adalah kisah Pak Bambang Suwerda. Ini dalam beberapa artikel yang saya baca, beliau adalah pionir gerakan bank sampah. Sekarang itu bank sampah sudah menjadi sesuatu yang umum gitu ya, hampir di semua RT, kelurahan, di komunitas apapun juga bicara tentang gerakan bank sampah. Tetapi kita bisa membayangkan nggak, pada waktu itu ada seseorang, ada sekelompok ibu-ibu yang peduli gitu ya, yang prihatin, bukan peduli sebetulnya, yang prihatin dengan adanya sampah di lingkungan rumah tangganya, kemudian mereka bersama-sama ingin mengelola itu tanpa dibayar kan gitu ya. Kemudian muncullah gerakan bank sampah Gemah Ripah di Bantul tahun 2008, dan saat ini sudah menjadi sesuatu yang common gitu ya, yang umum. Kemudian kisah Mama Aleta Baun gitu. Beliau itu tidak ngomong apa-apa, tidak teriak-teriak, tidak bikin spanduk, karena waktu itu di daerahnya itu terancam penambangan liar gitu ya. Jadi ada perusahaan tambang, sebenarnya bukan penambangan liar, ada perusahaan tambang yang di situ, sehingga mereka berpikir ini akan merusak hutan. Lalu apa yang mereka lakukan? Apa yang Mama Aleta dan juga ibu-ibu di situ lakukan gitu ya, di Nusa Tenggara Timur? Mereka memindahkan, mereka itu kalau orang Nusa Tenggara Timur itu kan suka merajut ya, barangkali mungkin ada bapak ibu di sini yang berasal juga dari Nusa Tenggara Timur, mungkin kita bisa juga berbagi nantinya. Dan mereka itu selama sekian bulan melakukan apa itu, menenun itu ya, atau memintal itu, atau membuat kain itu di hutan. Dia menduduki di daerah perusahaan tambang tersebut gitu. Sampai pada akhirnya itu terselamatkan. Jadi mereka bergerak tidak dengan suara, mereka bergerak dengan satu tindakan nyata, dia menduduki areal pertambangan tersebut. Nah, kalau mereka bisa gitu ya, saya berpikir pada waktu itu, berarti kita juga harus bisa, meskipun tanpa modal apa-apa. Karena kalau dipikir, ada yang memang memberikan modal, tetapi ada yang hanya dengan gerakan sosial yang pada akhirnya bisa menggerakkan gitu ya. Nah, kenapa perempuan gitu? Kenapa kita fokusnya itu kepada perempuan, dan kenapa saya mengatakan bahwa perempuan itu sebagai penggerak perubahan sosial? Mohon maaf Prof Imam ya, ini yang barangkali tidak ada ini adalah keistimewaan kami sebagai perempuan yang barangkali tidak banyak dari laki-laki atau bapak-bapak yang memiliki keistimewaan ini. Karena dalam kenyataannya, kalau kita menyadari gitu ya, perempuan itu memiliki peran yang sangat strategis karena dia terhubung dengan siapa? Dengan 4 pilar kalau saya katakan gitu ya. Kita terhubung dengan keluarga, kita terhubung dengan pendidikan anak, kita terhubung dengan kesehatan keluarga, kita terhubung dengan kehidupan sosial masyarakat. Hampir 90% gitu ya, di dalam rumah tangga itu peran ibu itu begitu dibutuhkan, begitu menonjol, baik di lingkungan sosial ataupun di dalam keluarga sendiri. Makanya ada istilah, kalau istri bahagia maka keluarga bahagia, betul ya Prof Imam ya. Sehingga ketika perempuan itu bergerak, dampaknya pasti akan sangat meluas. Kemudian saya akan bicara soal bagaimana dengan Agrianita sendiri. Agrianita IPB atau Dharma Wanita IPB itu adalah salah satu komunitas perempuan di lingkungan kampus. Saya rasa tidak hanya Agrianita IPB, karena hampir di seluruh kampus di Indonesia, di ITS juga ada Prof, saya kenal juga dengan Bu Rektornya gitu ya. Dan banyak sekali, saya pernah juga berkunjung ke ITS, kami melakukan kunjungan ke Dharma Wanita di sana gitu ya. Semuanya punya. Di situ kemudian saya berpikir lagi, lah kalau semuanya ada, di komunitas perempuan ini ada di semua lingkungan kampus, lalu bagaimana orang bisa mengenal Agrianita IPB kalau kita tidak membuat diferensiasi gitu, membuat perbedaan di antara situ. Karena di antara, saya berpikir begini, saya selalu berpikir begini, di
antara banyak kesamaan itu, di antara banyak komunitas-komunitas penggerak gitu ya, di mana banyak sekali program-program pemberdayaan perempuan, maka supaya kita itu lebih dilihat, kan kita harus tampil beda. Prinsip saya pada waktu itu adalah seperti itu. Nah, bagaimana saya harus memarketingkan Agrianita ini supaya lebih dikenal oleh paling tidak komunitas lain di universitas gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, sehingga kemudian satu hal yang saya tanamkan di dalam pribadi-pribadi ibu-ibu Agrianita adalah semangat kita itu harusnya adalah semangat memberi. Jadi berikan apapun yang kita miliki, bukan apapun yang ada di rumah terus kita berikan, bukan. Tetapi value dalam diri kita sesuai dengan kemampuan kita itu kita berikan. Nah, yang sehingga itulah yang kemudian memunculkan banyak sekali ruang-ruang klub-klub dan sebagainya. Tadi seperti Bu Nur Alia ternyata udah spill YouTube kami ya Bu ya, IG kami gitu ya, IG di Agrianita gitu. Nah, disitulah muncul. Jadi mereka yang punya passion dan punya value di bidang sosial keagamaan, ada wadahnya sendiri gitu. Mereka yang punya passion dan kebiasaan atau value di seni, saya kasih wadah. Mereka yang punya passion dan kebiasaan mungkin ya, atau keahlian gitu ya di bidang craft, bidang-bidang kreatif, kita buatkan wadah sendiri. Sampai kemudian kita juga membuat wadah untuk mereka-mereka yang ingin berdaya secara ekonomi kayak gitu ya. Itu kita berikan sendiri. Sehingga kemudian kami mengusung tagline gitu ya, atau sesuatu yang kita pegang adalah giving values to the nation. Bagaimana apa yang kita miliki, value-value yang kita miliki itu sebanyak mungkin kita bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita gitu ya. Nah, ada yang tadi sudah saya sebutkan, sebetulnya kami ada klub bisnis Agrianita, untuk tujuannya adalah untuk pemberdayaan ekonomi. Kemudian ada kreativitas dan keterampilan, itu ada klub kreativa Agrianita, klub olahraga, klub musik gitu ya. Jadi kami itu ada grup musik gamelan, ada grup musik angklung, ada kolintang, dan selalu ini saya berikan kesempatan mereka untuk tampil gitu. Karena kalau punya klub doang, tetapi kita tidak pernah diberikan ruang untuk bisa berekspresi, lama-lama kan juga tidak akan semangat gitu ya. Sehingga di dalam banyak kesempatan klub-klub musik, klub-klub olahraga, dan klub kreativa ini juga tampil di publik. Termasuk kami adalah sering tampil di Inacraft, di pameran Inacraft. Hasil karya ibu-ibu Agrianita itu juga sudah masuk ke pameran di Inacraft. Yang ketiga adalah terkait dengan ketahanan pangan. Dulu banyak sekali di IPB itu lahan-lahan kosong yang tidak termanfaatkan dengan baik, yang ada adalah alang-alang dan sebagainya gitu ya, artinya kumuh gitu ya. Kemudian berkat di tangan ibu-ibu kita bikin, mereka yang punya passion di sini tentunya ya, tidak semuanya. Kemudian kita bikin gerakan Agrianita Berkebun, dibantu oleh Prof. Hadi Susilo Arifin, Prof. Imam. Beliau adalah mentor saya juga gitu, dan didampingin hingga hari ini gitu. Kemudian ada Garden Tower juga. Bahkan kalau Garden Tower ini kami sudah memberdayakan kelompok-kelompok wanita tani yang ada di seputar IPB. Jadi tidak hanya di seputar IPB, tetapi di kabupaten dan juga kota Madya Bogor gitu ya. Kami membuat gerakan Garden Tower berkolaborasi dengan Yusana Foundation, di mana kami mendapatkan dana dari Yusana Foundation. Kemudian kami membuat program ketahanan pangan, pengentasan stunting, di mana Garden Tower ini selain ditaruh di kampus, itu juga kita tempatkan di rumah-rumah keluarga yang memiliki anak stunting. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa panen gratis sayur-sayuran yang bisa dimanfaatkan oleh keluarganya. Jadi mereka tidak perlu belanja gitu ya ke pasar. Kemudian ada program kepedulian sosial. Nah, kami di IPB itu khususnya di Agrianita IPB bekerja sama dengan alumni angkatan 21, itu angkatan 80-an gitu ya. Itu kita membuat yang namanya warung kita. Nah, warung kita itu adalah warung bersubsidi, di mana mahasiswa itu cukup membayar 10.000, tetapi mereka bisa makan, nambah pun boleh, nggak usah bayar lagi. Jadi di sini
saya sering terharu gitu ya, karena hampir setiap waktu saya menyempatkan diri untuk datang ke warung kita ini dan menyaksikan bahwa banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang untuk makan saja kadang-kadang mereka mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, karena memang tidak ada biaya gitu. Beasiswanya terbatas, atau kadang-kadang beasiswa yang mereka terima sebagian dikirimkan kepada orang tuanya untuk biaya sekolah adiknya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kami membuat warung kita, warung bersubsidi, tetapi menu yang kita sajikan itu setara dengan harga 20.000. Karena di situ tuh ada nasi, ada sayur, ada 2 lauk, pasti selalu ada 2 jenis lauk, ada buah dan kemudian ada susu. Dari mana itu semuanya? Nah, itu tadi, kami menggerakkan perempuan-perempuan lain, kami menggerakkan alumni, kami bergerak bersama supaya warung ini tidak menggunakan dana IPB, tetapi kami mendapatkan dana dari para alumni dan juga donatur-donatur. Termasuk, kalau boleh menyebut mereknya Prof. Imam ya, termasuk Bulog itu ada setiap bulan mensuplai beras yang kemudian kita masak untuk makan anak-anak setiap harinya gitu. Kemudian di IPB itu di tingkat 1 itu ada mahasiswa wajib gitu ya masuk ke asrama, sehingga saya buat masing-masing fakultas, per fakultas ibu-ibunya kita kumpulkan. Fakultas A mengasuh gedung A, fakultas B mengasuh gedung B, fakultas C mengasuh gedung C gitu ya, dimana keberadaan ibu-ibu ini memang betul-betul kayak ibunya mereka. Mereka datang, kalau ibu-ibu kan biasanya kalau datang ketemu anaknya kan bawa oleh-oleh ya Bu ya, bawa makanan gitu loh Bu Nur. Nah, itu selalu dirindukan oleh mahasiswa-mahasiswa itu. Jadi kalau ibu-ibu sering datang, dan kemudian disinilah muncul yang namanya program Sabtu Sehat. Sabtu Sehat itu adalah sebetulnya bentuk kepedulian ibu-ibu untuk hadir di asrama setiap hari Sabtu, kemudian mereka memastikan kesejahteraan lahir dan batin dari mahasiswa itu. Jadi tidak hanya makanan, tidak hanya materi yang kita berikan, tetapi ibu-ibu juga mengajarkan bagaimana membersihkan asrama, bagaimana mengelola diri, dan termasuk sebagai teman curhat. Jadi ada yang namanya lapak curhat gitu ya, di mana anak-anak itu setiap hari Sabtu, jadi mereka udah tahu aja, oh hari Sabtu pasti ibu-ibu hadir. Nah, yang punya masalah mereka biasanya akan langsung mendatangi ibu-ibu pengen curhat. Dan sebetulnya kami tidak memberikan solusi apa-apa. Pada saat kita menjadi ibu asuh itu, yang kami lakukan hanya mendengarkan gitu. Karena dan saya juga selalu mengatakan pada ibu-ibu, mohon maaf ya, kita itu bukan ahli psikologi, kita bukan ahli apapun gitu ya, tetapi tugas kita itu adalah memakai hati kita untuk mau mendengarkan mereka. Nah, dari situ pun setelah mereka cerita, mereka sadar sendiri, oh iya ya Bu ya, sekarang saya sudah lega gitu. Cukup dengan didengarkan ternyata. Nah, kemudian juga kemasyarakatan, kita ada aksi sosial Agrianita yang secara rutin kita mengunjungi panti asuhan, kita mengunjungi panti jompo, kita mengunjungi pondok-pondok pesantren ataupun yang lain-lain yang memang perlu dibantu gitu ya. Nah, apa dampak yang mereka rasakan? Nah, ini kesimpulan saya Prof ya, itu banyak sekali hal-hal positif yang pada akhirnya mereka bisa merasakan dari kehadiran ibu-ibu ini. Nah, kemudian ini mungkin slide yang terakhir gitu ya, 2 terakhir. Jadi saya bicara soal ripple effect of woman empowerment gitu ya. Ripple effect itu kalau kita kan lihat air hujan netes ke air gitu ya, hujan netes ke air itu kan ada lingkaran yang terbentuk, dari mulai lingkaran yang dari tetesan awal kemudian melingkar ke lingkaran yang kecil, membesar gitu ya. Nah, jadi saya juga menggunakan prinsip ripple effect. Kalau kita sebagai perempuan itu bisa berdaya atau merasa berdaya, atau kita mampu memberdayakan perempuan lain, maka insya Allah gitu ya, perempuan yang merasa dirinya udah percaya diri, sudah merasa berdaya, sudah lebih pede gitu ya, dia akan membuat lingkaran pengaruh baru yang lebih positif untuk siapa? Untuk keluarganya. Yang kemudian, yang kalau merasa keluarganya sudah cukup berdaya gitu ya, insya Allah mereka juga akan membesarkan lingkaran pengaruhnya ke komunitasnya.
kemudian kalau sudah selesai di sini, mereka akan mulai membesarkan manfaatnya untuk masyarakat. Jadi di Agrianita IPB sendiri sebetulnya yang saya lakukan sangat-sangat sederhana. Bagaimana saya membuat ibu-ibu di IPB itu percaya diri dengan kemampuannya, gitu ya. Bagaimana saya harus membuat ibu-ibu di IPB itu bahagia berada di IPB, kan gitu ya. Bagaimana saya harus meyakinkan mereka bahwa mereka bisa, mereka jauh lebih bisa dibandingkan apa yang mereka pikirkan, kan gitu ya. Nah, harapannya itu akan melebar dan itu ternyata memang terjadi gitu ya. Pada akhirnya dampak berlapis itu kemudian semakin meluas dan semakin meluas. Dan ini adalah bagian terakhir barangkali gitu ya. Jadi sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa komunitas itu adalah kekuatan perubahan gitu, dan pemberdayaan itu membutuhkan ekosistem. Kalau kita hanya bergerak sendiri untuk memberdayakan tetapi tidak menciptakan ekosistem yang positif, ya akan lebih sulit gitu ya. Dan perempuan saya meyakini betul adalah sebagai sentral penggerak dari perubahan sosial tersebut gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah begini. Ya kadang-kadang kita semua juga ingin memberdayakan perempuan lain gitu ya. Kita membentuk komunitas untuk semua bergerak bersama gitu. Tetapi apa ya semudah itu? Apa ya kemudian tidak ada kendala-kendala yang lain yang kita hadapi? Pasti ada gitu. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa kehadiran kita gitu ya di tengah-tengah mereka itu wajib. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa ayo kita bergerak bersama, tetapi secara fisik, secara hati, dan secara pikiran saya tidak ada di situ. Itu gak akan bisa. Karena perempuan itu unik. Saya sendiri juga merasakan itu gitu ya. Perempuan itu unik. Kalau kita diajak bergerak, tetapi yang mengajak itu berada di luar lingkaran, itu tidak akan efektif. Jadi involve, kita harus berada di situ gitu ya. Nah, itu kunci utama berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena kehadiran kita baik secara fisik, secara hati, secara pikiran itu ternyata sumber kekuatan baru gitu ya bagi ibu-ibu lain untuk juga mau bergerak bersama. Nah, sekali lagi ibu-ibu, ini bukan kehebatan saya. Kalau kemudian Agrianita itu pada akhirnya menjadi berbeda dengan komunitas-komunitas di perguruan tinggi yang lain, itu karena memang saya memiliki tim yang luar biasa, yang sangat militan, yang kemudian mereka itu bisa menemukan tombol-tombol motivasi dalam dirinya masing-masing. Karena kita tidak bisa menekan satu tombol untuk menggerakkan semuanya. Untuk bisa menggerakkan, saya harus paham betul ini karakternya seperti apa, dan tombol penggeraknya atau motivasinya itu apa. Kemudian ibu yang lain itu tombol penggeraknya apa, ibu yang satu lagi pasti berbeda. Semua memiliki tombol motivasi yang berbeda-beda, sehingga disitulah kejelian kita untuk menemukan tombol per tombol itu. Meskipun gerakan yang dilakukan sama, tetapi alasan mereka untuk bergerak itu biasanya sangat berbeda-beda. Nah, involvement kita di dalam komunitas itulah yang kemudian akan memudahkan kita menemukan tombol-tombol hatinya mereka gitu. Karena kalau kita tidak pernah involve di dalamnya, tidak membersamai mereka, sulit bagi kita untuk menemukan tombol-tombol itu. Nah, dengan saya memencet tombol seseorang, kemudian dia akan bergerak untuk gerakan keagamaan. Saya memencet tombol seseorang lagi, dia akan bergerak untuk kegiatan-kegiatan kreatif. Dengan memencet tombol satu orang lagi yang tentunya berbeda-beda tombolnya gitu ya, dia akan bergerak ke arah yang lain-lain gitu. Nah, gerakan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri, itulah yang kemudian membuat ekosistem ini menjadi hidup. Jadi prinsipnya adalah ibu-ibu, jangan pernah juga kita terjebak menggerakkan seseorang hanya dengan satu direction, satu tujuan. Entertain mereka, fasilitasi mereka untuk bergerak sesuai dengan passionnya, karena ujungnya nanti justru ekosistem kita, pemberdayaan perempuan itu akan semakin luas. Demikian Ibu Nur dan Prof. Imam. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya saya bisa sharing di sini. Masih banyak kekurangan dari saya. Untuk itu saya yang harus banyak belajar dari Bapak Ibu yang hadir di sini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.